Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Febri Anggraini dengan NIM 632000246. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang neraca pembayaran dengan mata kuliah perekonomian internasional. Neraca pembayaran, suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri dalam satuan mata uang untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Adapun instansi pencatat transaksi di Indonesia seperti BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu mencatat pada saat transaksi disebut pencatatan berdasarkan transaksi, sedangkan Bank Indonesia mencatat pada saat diadakan pembayaran disebut pencatatan atas dasar kas. Adapun termasuk di dalam transaksi ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, transaksi jasa antar negara. Yang ketiga, perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain. Yang keempat, kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Sifat neraca pembayaran. Neraca pembayaran bentuknya adalah double entry, terdiri atas 2 bagian atau sisi, yaitu dari sisi debit dan sisi kredit. Pada sisi debit digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Sedangkan dari sisi kredit untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain. Adapun transaksi pembayaran penentuan sisi debit dan kredit didasarkan kepada yang pertama, transaksi dikatakan mendebit neraca pembayaran apabila transaksi itu mengakibatkan arus uang keluar atau memiliki kewajiban untuk membayar ke luar negeri. Misalnya seperti mengekspor barang dari luar negeri, memberi pinjaman pada negara lain, membayar jasa-jasa pihak luar negeri, membayar bunga dan cicilan utang ke luar negeri, transaksi pemasukan emas dari luar negeri. Yang kedua, transaksi dikatakan mengkredit, yaitu neraca pembayaran jika transaksi itu mengakibatkan arus uang masuk atau memiliki hak menerima pembayaran dari luar negeri. Misalnya untuk mengekspor barang ke luar negeri, menerima bunga dan cicilan pinjaman dari luar negeri, menerima pendapatan jasa dari luar negeri, menerima pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan pengeluaran. Fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, menentukan langkah-langkah pemerintah di bidang ekonomi. Contohnya seperti ekspor-impor, utang piutang, penanaman modal, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Jadi, jika cadangan devisa menipis, pemerintah akan membuat kebijakan menambah atau menghemat devisa. Yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, menetapkan kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Yang kelima, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional pada suatu negara. Yang keenam, yaitu mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Komponen neraca pembayaran internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama neraca transaksi berjalan, yang kedua neraca transaksi modal, yang ketiga neraca moneter atau cadangan internasional. Tujuan neraca pembayaran yang pertama mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan
statis pendapatan nasional atau national account. Standar anggaran nasional yang pertama sejak APBN tahun 2000, pemerintah melakukan restrukturisasi kebijakan keuangan negara dengan menggunakan sistem yang mengacu pada standar anggaran internasional Government Financial Statistic atau GFS. Kedua, posisi defisit anggaran terhadap GNP tampil dengan jelas. Yang ketiga, segala macam bentuk dana pinjaman luar negeri diposisikan sebagai elemen pembiayaan atau gross drawing. Yang keempat, pembayaran utang luar negeri tidak lagi dinyatakan sebagai unsur pengeluaran negara, tetapi dialokasikan sebagai pembiayaan anggaran pengurangan atas penarikan pinjaman luar negeri. Yang kelima, angka-angka yang diperhitungkan sebagai unsur penerimaan negara adalah segala penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah seperti pajak dan non-pajak. Penyesuaian neraca pembayaran. Yang pertama, mekanisme harga. Pada mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Adanya hakikatnya adalah dengan sistem standar emas penuh. Yang kedua, mekanisme pendapatan, yaitu melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan, menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Didasarkan atas teori Keynes atau multipliers effect. Yang ketiga, mekanisme moneter, yaitu mekanisme ini tidak murni sebagai mekanisme harga disebabkan perubahan harga. Pada perubahan harga tersebut adalah aliran uang masuk atau keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah. Jadi jika terjadi defisit, maka uang akan mengalir ke luar negeri sehingga uang dalam negeri menurun. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance, yaitu transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit adalah transaksi ekspor dan impor barang. Keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit dari transaksi ekspor dan impor barang. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau crude account balance. Transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction adalah ekspor dan impor. Juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan income dan transfer. Yang ketiga, konsep basic balance. Transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction adalah yang pertama, komponen-komponen dalam neraca berjalan. Yang kedua, komponen-komponen dalam neraca modal dan keuangan jangka panjang. Yang keempat, konsep overall balance. Transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction adalah komponen-komponen neraca modal dan keuangan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan apabila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Yang kedua, perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan ekspor merupakan komponen pendapatan nasional sehingga perubahannya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Yang keempat, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Terima kasih yang sudah mau menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.